Delta Lambda Epsilon, kita kembali bercerita. Kali ini kita kedatangan seorang wanita hebat nih, organisatoris, entrepreneur, dan juga masih banyak lagi. Dan salah satu yang paling menarik, dia ini adalah seorang barista loh. Oke dah, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil Pera Deviantika. Halo semuanya. Halo Pera. Gila nih, kita kedatangan Kabiro Keuangan BEM Unpad, teman-teman. Asik. Ngomong-ngomong, Pera nih sekarang kan lagi pandemi gini nih, walaupun Kabiro Keuangan, tapi pasti diem di rumah kan. Iya kak. Sibuk ngapain sih sebenarnya, Per? Sibuk ngurusin BEM juga. Kan BEM sekarang juga secara online kan kak, secara virtual. Terus juga jadi brand ambassador juga dan ngefollow up klien-klien. Dan juga ini sih kak, bisnis rumahan itu Food by Mommy, frozen food. Itu aja sih kak sibuknya. Wah, tapi itu aja tapi kayak banyak gitu ya kalau didengar, kayak dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang pertama menarik banget nih. Kalau brand ambassador apa ya? Brand ambassadornya. Oke. Tahun ini aku kerja sebagai brand ambassador Sorgap. Dan kalau misalkan teman-teman nih belum tahu Sorgap itu apa, Sorgap itu perusahaan UKM gitu. Itu menjual keripik dan juga bakso aci, itu khas Jawa Barat. Dan tujuan dari Sorgap ini tuh sebenarnya ingin memberdayakan makanan-makanan khas dari Jawa Barat. Kemudian itu tepatnya singkong. Dan juga para pekerjanya ini asli dari Ciamis, dan kita bisa tahu Ciamis itu merupakan kota yang penduduknya itu paling banyaknya itu lansia. Jadi dengan adanya Sorgap ini, dia itu ingin memberdayakan para pekerja lansia yang sebenarnya ingin menumbuhkan ekonomi di Ciamis kayak gitu, karena Ciamis juga dikenal sebagai kota pensiun kayak gitu. Jadi perekonomiannya masih rendah dan juga kebanyakan penduduknya lansia semua kayak gitu. Dan di sini aku sebagai brand ambassador ini bertugas seperti mukanya Sorgap lah intinya. Aku harus bisa merepresentasikan Sorgap ini ke publik seperti itu kak. Oke. Tadi sempet ada kota pensiun, jadi emang orang-orang di Ciamis banyaknya yang pensiunan gitu ya, orang yang pengen menikmati keindahan alam dan lain-lain. Iya gak sih kayak gitu mungkin? Atau justru Pera juga aslinya dari Ciamis nih, jangan-jangan? Karena kan setahu aku Pera juga dari Jakarta. Iya benar, aku orang tua asli dari Ciamis. Dan kenapa nih Ciamis dibilang kota pensiun? Karena rata-rata yang tinggal di Ciamis itu orang-orang yang udah lansia. Dan berdasarkan pengalaman yang aku lihat nih dari Ciamis, itu emang jarang banget ditemukan remaja-remaja yang masih muda. Itu biasanya itu mereka setelah lulus sekolah di sana, mereka langsung merantau ke ibu kota kayak gitu. Jadi isinya semuanya rata-rata nenek-nenek, kakek kayak gitu. Makanya dibilang kota pensiun. Dan juga Ciamis itu tuh terkenal dengan tingkat perceraian yang tinggi. Makanya ekonomi di sana itu sangat rendah. Itu fakta yang mengejutkan dari kota Ciamis ya. Jangan-jangan nanti Pera pada saat udah mau pensiun juga pindah lagi ke Ciamis gitu ya, kehidupan ke zaman dahulu. Oh jangan. Oke. Terus kalau dilihat-lihat kan berarti kamu tuh banyak banget produktif dan di bidang bisnisnya pun banyak. Mungkin sebelum aku nanya-nanya ke bisnisnya ya, pengen tahu dong sebenarnya kamu tuh udah mulai bisnis tuh, udah interest ke bisnis tuh dari kapan sih, Per? Dari aku zaman SMP kak. Ah, SMP, asli SMP. Asli SMP. SMP, oh SMP tuh saya masih suka beli-beli ikan cupang doang tuh. Kamu udah kepikiran bisnis? Gila, keren-keren parah. Bisnis apa tuh kalau pas SMP dulu? Kalau SMP ya karena kita memiliki keterbatasan modal juga kak, ya paling kita tuh jadi kayak dropshipper atau enggak reseller, tapi sistemnya tuh PO. Jadi kita nggak mengeluarkan modal di awal, jadi kita lebih ke ngumpulin dulu nih uang-uang yang mau beli barang, baru kita belanjain dan baru kita kasih ke mereka kayak gitu kak sistem bisnisnya. Oh, sistem bisnisnya dari
Padahal aku baru tahu dropship itu di kuliahan tahu. Kamu udah tahu dari SMP. Wah, pengetahuan tentang bisnis saya sangat nihil sepertinya. Terus itu berlanjut sampai ke SMA juga dan sampai ke kuliah. Apa gimana? SMA juga jualan di dropship itu? Kalau misalkan yang dropshipper atau reseller itu pas SMA tuh udah enggak, itu berakhir di kelas 3 SMP. Nah, kalau SMA ini sebenarnya niatnya itu bukan mau jualan itu, tapi ternyata pasarnya tuh di situ gitu. Jadi pas SMA ini aku pernah danusannya itu kayak sama kayak di Unpad, kayak jualan gorengannya tuh Jualan gorengan, ya. risol, kayak martabak tahu, seperti itu buat salah satu acara di sekolah aku, dan aku tuh kebagian menjadi fundraising. Dan saat aku jualan itu buat danusan, itu tuh banyak banget yang beli, walaupun harganya itu cukup mahal, kayak sekitar 5.000 satu. Dan setelah acara tersebut selesai dan udah berhenti danusannya, ternyata tuh teman-teman banyak banget nih yang nanyain kayak, Per, ya udah lanjutin aja jualan risolnya, jualan martabaknya, karena enak makanannya. Terus kalau bisa harganya juga jangan harga pas danusan, harga normal aja. Harga danus ya. Kayak gitu. Terus nyoba deh, akhirnya bilang sama orang tua buat, Mas coba deh lanjutin kayak gitu. Dan awalnya memang mama tuh sempet nanya, emang mau jualan itu? Terus ya dengan pedenya aku bilang mau gitu, karena memang seneng kan ya kalau misalkan teman-teman juga pengen juga beli dagangan kita. Akhirnya saat dicobalah jualan, hari itu cuman awal-awal tuh cuman bawa sekitar 20 biji doang, dan itu langsung habis kayak gitu. Dan besok-besoknya ya tiap hari dibawa kayak gitu kalau ke sekolah. Jadi keseharian, karena pertamanya teman-teman pengen, permintaannya ada, dan support juga ya berarti teman-temannya. Iya betul. Tapi kan kalau misalkan dulu tuh semakin bertambahnya usia, biasanya kan gengsi semakin besar tuh, Per. Iya kan? Betul banget. Sempet gak sih kayak, aduh sekarang udah makin gede nih, lalu jualan terus gitu. Terus kalau nggak, ada pernah momen gak sih yang bikin kamu gak mau jualan lagi gitu? Itu sempat pernah ada kayak gitu. Jadi tuh sekitar meranjak kita dewasa lah, sekitar 2 SMA-an, biasanya sih jualan-jualan aja gitu, maksudnya enjoy aja. Tapi ada salah satu temen nih yang ngomong kalau mana ada sih cowok yang mau sama Pera. Pera udah ke sekolah naik motor, terus udah gitu kalau ke sekolah tuh selalu bawa gorengan risol kayak gitu. Itu cukup cukup bikin aku, demi apa sih, kayak ada yang ngatain kayak gitu pas banget di depan muka aku. Dan ya saat itu sih reaksinya cuman kayak ya udah gitu, ketawa aja, anggap itu lelucon. Tapi tanpa dipungkiri ya itu juga kena gitu ke hati aku. Dan sampai rumah ya masih cengeng juga lah. Zaman dulu tuh ya masih nangis sama mama, terus bilang sama mama kalau Ma, aku udah nggak mau lagi jualan risol kayak gitu. Terus mama sempet nanya, kenapa emang Dek gitu. Ada yang ngejek mah, katanya mana ada sih cowok yang mau pacaran sama Pera kalau sekolah tuh bawa motor, terus kerjaannya tuh bawa risol, jualan risol kayak gitu. Terus ya sebagai orang tua, mama pasti lebih ke tetap support anaknya, nenangin anaknya. Dan mama juga ngasih insight kayak apa sih keuntungan aku jualan, apa sih kelebihan-kelebihan yang aku dapetin ketika aku jualan. Dan salah satunya tuh dengan aku berjualan tuh aku justru membantu perekonomian di rumah juga, terus melatih aku untuk berbisnis. Yang ketiga juga secara nggak langsung aku juga bisa membeli barang-barang yang aku inginkan saat itu tapi aku belum bisa beli nih saat itu. Karena aku berbisnis, aku bisa. Dari situ aku mulai oke, gitu. Maksudnya kenapa sih kita mesti mikirin mulut satu orang, padahal kita punya banyak banget peluang kayak gitu. Jadi ya udah gitu, besoknya tetap jualan lagi kayak gitu, Kak. Gila, keren banget. Tapi aku juga salah satu orang yang agak-agak gitu tuh kalau jualan, maksudnya kayak aduh gengsi. Ini Pera loh. Kamu yang pernah ngomong ke Pera, lihat Pera yang sekarang.
Kalah, pasti kalah tuh, menyesal pasti tuh Per yang ngomong kayak gitu tuh. Parah, keren. Oh, jadi pas SMA tuh hampir mau 3 tahun full berarti yang jualan risol, iya gak sih? Hampir 3 tahun, tapi berhentinya itu pas di kelas 3 semester 1 akhir sih kak. Oh, fokus mau kuliah mungkin ya belajar. Sebenarnya sih bukan lebih ke fokus mau kuliah kak, lebih ke keadaan rumah yang dimana eh, apa namanya, saat itu tuh papa sakit-sakitan dan akhirnya di sekitar bulan Desember 2017 akhir ya ternyata papa udah nggak ada gitu. Akhirnya mama nggak ada lagi nih yang bantu setiap pagi buat ngegorengin sebanyak itu. Jadinya kata mama ya udah deh, kayaknya tuh udah cukup deh, kita istirahat aja kayak gitu sih kak. Oh, jadi pada saat semester kelas 3 semester 1 itu ada kejadian papa meninggal. Oh, tapi kamu adalah salah satu orang yang kuat sih. Aku turut berduka mendengarnya. Iya kak. Lalu singkat cerita berarti ke Unpad tuh pindah tuh ya. Oh, BTW jalur kamu tuh SNM apa SBMPTN sih? Alhamdulillah aku keterimanya di SNM kak. Wah, berarti orang-orang keren yang udah belajar dari kelas 1 semester 1 tuh pasti nilainya pasti Iya keren-keren. berjuang kak. Oh. Terus pas kuliah juga otomatis agak jauh tuh sama orang tua. Tapi bisnis juga jalan dong pada saat kuliah atau gimana pada saat awal-awal? Ya kalau misalkan awal-awal kuliah tuh belum ada bisnis apa-apa kak, karena satu sih masih nyari pasar. Sebenarnya apa ya, lebih ke menyesuaikan budaya lah sama perkuliahan sama SMA tuh seperti apa, terus dilihat juga anak-anak kuliah tuh seperti apa sih gitu, apakah anak-anaknya gampang nih kalau misalkan beli ini beli itu, atau misalkan pasarnya tuh seperti apa. Jadi aku awal-awal kuliah sih nggak ada jualan apapun gitu, kayak belum ada bisnis apapun yang pengen aku jual di awal kuliah itu. Jadi kalau awal kuliah belum ada bikin bisnis-bisnis, cuman lebih ke penyesuaian diri, adaptasi terhadap lingkungannya terlebih dahulu gitu ya. Iya bener kak. Eh, tapi apa yang paling kerasa beda banget dari SMA sama kuliah di Unpad? Unpad bukan Bandung ya, ternyata Unpad itu Jatinangor. Pasti kamu juga tertipu. Apa ya, banyak sih perbedaannya gitu. Kayak kalau misalkan kita SMA sama kuliah, SMA itu lebih berasa kebersamaannya gitu kak, sama teman-teman gitu, sama teman-teman, terus ngerasain istilahnya apa ya, kayak kita masuk bareng-bareng terus lulus bareng-bareng, kerasa banget gitu kekeluargaannya kalau SMA. Tapi kalau misalkan kuliah, kita tuh udah, saat kita masuk kuliah pun kita udah memiliki cita-cita masing-masing, pilihan masing-masing, keputusan masing-masing gitu. Bahkan kalau di perkuliahan itu apa ya, rasanya tuh kalau pertemanan eh, jarang banget menemukan pertemanan yang solid banget gitu kak, kayak SMA. Lebih ke pertemanan yang eh, apa ya, berdasarkan kepentingan gitu kak. Jadi ya kadang mereka bisa, kadang mereka kalau yang nggak bisa ya nggak bisa gitu. Kadang kita beda haluan nih, kita mau ke A, mereka mau ke B, dan itu bukan suatu hal yang harus kita paksakan gitu. Kan kalau zaman SMA, oh walaupun kita maunya B, ah ya udahlah A aja bareng-bareng kayak gitu sih kak. Dan apa ya, kalau dunia perkuliahan itu serunya itu adalah jam kuliahnya bebas, kita bisa main lah istilahnya. Abis pulang kuliah kita bisa main, atau abis pulang kuliah kita bisa kerja atau apapun. Jadi tidak begitu terikat kayak SMA sih kak. Oh iya ya, lebih bebas, lebih fleksibel dalam waktunya ya, yang paling terlihat. Terus tapi pertemanannya biasanya berdasarkan kepentingan. Kalau sekarang nggak kayak dulu yang satu kelas tuh itu aja bareng gitu. Iya bener kak. Nah terus ngomong-ngomong, kalau nggak salah kamu tuh part time juga pada saat kuliah. Kamu ikut organisasi ya, tapi juga part time. Itu pertamanya bisa part time gitu gimana sih? Apa hal yang memotivasi pertama kamu pengen part time deh gitu? Oke, hal yang memotivasi sebenarnya awalnya nggak ada
hal yang awalnya tuh bener-bener nggak ada, karena pengennya tuh pas zaman kuliah awal semester 1 semester 2 tuh pengennya yang kayak ya udah masih kepanitiaan, masih organisasi, masih hahaha lah istilahnya, menikmati ya masa-masa mahasiswa muda lah kayak gitu. Terus Iya, maba lah ya, maba lah vibes ya banget. kan. Terus tiba-tiba di saat aku lagi ngurusin suatu proker di rektorat juga, lagi ngurusin sesuatu, tiba-tiba tuh mama nelpon kayak gitu. Dia bilang kalau Ade di mana gitu kan, di rektorat mah lagi ngurusin proker. Terus dia bilang kalau nggak tahu kenapa, mungkin lagi banyak pikiran, dia langsung marah kayak Ade nggak usah lah ikut-ikut organisasi proker atau panitia-panitia gitu, itu soalnya ngeluarin banyak uang, terus kuliah kamu juga jadi apa, jadi nggak fokus, terus banyak waktu yang kebuang lah untuk proker kayak gitu. Itu hal yang menurut mama tuh nggak penting atau nggak jelas kayak gitu. Terus mama bilang kayak kalau misalkan nyari kesibukan tuh lebih baik kerja, jadi sambil kamu sibuk ya kamu dapat menghasilkan uang. Dan mama juga bilang kalau ya di rumah juga keadaan perekonomiannya lagi nggak bagus deh, uang yang mama kirimin kemarin tolong dihemat-hemat, jangan diboros-boros, jangan banyak jajan ini itu yang nggak penting, nggak usah deh gitu, mendingan tuh ditabung uangnya gitu kan. Karena nggak tahu nih minggu depan tuh mama bisa ngirimin kamu uang atau enggak kayak gitu. Dari situ rasanya apa ya, rasanya ketika kita masih pengen happy terus itu semua tuh jadi yang kayak gue harus kerja gitu. Dan rasanya tuh apa ya, kayak bingung, terus kayak bingung gitu mau harus apa, karena yang pertama belum ada keinginan untuk kerja, yang kedua belum pernah kerja juga, jadi rasanya kayak bingung gitu harus apa dan harus kerja di mana, itu masih bingung banget kayak gitu kak. Oke. Oh jadi pertamanya tuh karena itu ya. Cuman emang itu salah satu hal yang bikin motivasi juga sebenarnya, walaupun di satu sisi Vera masih pengen main-main nih. Cuman ya apa dikata lah ya kita kalau dengan keadaan yang seperti itu. Dan akhirnya Vera dapat kan part time kalau nggak salah. Pertama kali part time tuh di coffee shop. Iya kan sih? Iya benar kak, jadi pas dulu tuh iseng daftar apa di Takafe, pasti kakak tahu deh Takafe di mana, di Jalan Sayang. Wah, dan tahu dong. dan sebenarnya sih pede aja gitu, maksudnya kayak aku nggak pernah ngerti barista, aku nggak pernah suka kopi, tapi aku daftar jadi barista kayak gitu. Sebenarnya kayak ya udah dicoba aja, kalau misalkan keterima alhamdulillah, kalau enggak ya udah kayak gitu. Kebetulan juga kafe itu tuh aku kenal sama pemiliknya karena dia juga dulu apa ya, kakaknya temen aku kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah nggak begitu lama setelah daftar di interview, dan syukurnya tuh keterima kerja di situ. Alhamdulillah. Gimana tuh pengalaman pertama jadi barista? Ya pertama kali kan, maksudnya kamu belum tahu tuh kayak gimana harus ngapain dan lain-lain. Pengalamannya apa ya, kayak nano-nano, bener-bener banyak Nah, asam manis pahit. asam-asam. Oh iya, semuanya lah campur aduk. Gila, nano-nano banget emang. Iya kak, jadi apa ya, sebenarnya kalau positifnya tuh kita banyak banget yang kita pelajarin di sana ya. Dari yang kita nggak bisa jadi bisa, dari kan emang sebenarnya dari diri aku tuh pengen banget punya apa ya, belajar seni lah, entah aku bisa menyalurkan ke latte art atau kemana gitu, yang penting seni kayak gitu kan. Di situ aku banyak banget belajar, aku di training terus-terusan sampai pada akhirnya aku bisa dan memahami mengenai perkopian lah kayak gitu. Terus kedua juga aku Iya. bisa belajar gimana sih caranya kita nge-serve konsumen dengan baik, gimana sih cara kita biar si konsumen ini loyal sama kita, gimana sih caranya kita bisa deket sama konsumen. Sebenarnya itu banyak banget yang diajarin dari cafe itu. Dan dari cafe itu juga aku memetik lah istilahnya bahwa cari uang itu tuh nggak semudah yang kita minta ke orang tua gitu. Biasanya kan kita minta kayak mah transferin uang, misalkan transferin uang 200 gitu, mereka langsung transfer gitu, padahal sebenarnya
mencari uang 200.000 atau 50.000 atau 100.000 itu tuh apa ya, nggak semudah yang kita bayangkan kayak gitu. Dan aku pun juga kerja di situ itu jam kerjanya tuh masih yang jam kerja cukup apa ya, cukup membuat kita capek gitu, dari jam 4 sore sampai jam 2 malam, yang dimana 4 sore itu ya kita sudah siap buka, otomatis jam 3 kita prepare, dan jam 2 itu seharusnya kita tutup gitu, tapi karena itu keadaannya kedai kopi ya kadang ada konsumen yang jam 2 tuh masih belum mau pulang gitu, jadi otomatis ya kita baru beres atau baru sampai kosan itu sekitar jam 3 atau setengah 4 pagi kayak gitu Kak. Jadi dari jam, kalau bisa dikalkulasi normal itu dari jam 3 ke jam 3 lagi ya berarti ya? Iya bener Kak. Wah, itu hal yang sangat melelahkan sekali sih, tapi kayak banyak banget pembelajaran yang kamu dapat di sana ya. Dari mulai tadi yang kamu bilang, orang lain pada saat orang lain belajar di kampus itu tentang ilmunya aja, tapi kamu langsung belajar mempraktekannya berarti. Iya gak sih, Per? Iya bener banget Kak. Dan apa ya? Terus Dan di situ tuh apa ya? Sebenarnya nggak cuma yang positif aja gitu mengenai pekerjaan, dan aku bersyukur banget. Aku ngerasain nggak enaknya kerja di satu tempat, dan apa ya, lebih ke nggak enaknya lingkungan tuh seperti apa kayak gitu. Jadi istilahnya apa ya? Aku nggak cuma diem di zona nyaman, tapi ya aku harus merasakan gitu pahitnya orang bekerja itu seperti apa. Dan karena apa ya, karena aku nggak pernah kerja, banyak banget hal-hal yang aku ngerasa itu aku nggak enak di situ. Yang pertama itu biasanya apa ya, barista cewek itu tuh aku pikir sebelumnya sih yang pemilik kafe itu udah bilang kalau jadi barista cewek harus tahan sama cowok-cowok yang suka godain lah, isengin lah, atau apalah yang mencoba untuk kenalan sama kita, itu di bawah have fun aja, nggak usah diseriusin, dan ya gimana caranya kita aja menyikapi hal tersebut. Aku pikir itu ya udah gitu ya, namanya cowok lihat cewek ya seperti apa gitu kan. Lalu yang kedua, aku ternyata betul gitu loh, kayak aku merasakan hal tersebut dan cukup risih. Kayak misalkan aku pernah nih difoto tapi tanpa izin, dan itu diupload ke Instagramnya dia, tapi alhasil karena aku apa ya, karena aku masih nggak tahu mesti ngomong ke siapa dan apakah aku harus marah atau enggak, aku masih bingung banget bagaimana menyikapinya, tapi lebih ke yang ya udahlah gitu. Lalu yang kedua juga suka ada aja yang ketawa-ketawa, yang suka ngeherein kita, terus apa ya, banyak hal lelucon-lelucon yang seharusnya tuh nggak pantas gitu loh seorang mahasiswa cowok lontarin ke para pekerja barista kayak gitu. Cuman karena akunya juga bingung harus seperti apa, dan kalau misalkan aku ngadu ke atasan ya mereka udah ngasih peringatan itu di awal, ya mau nggak mau itu merupakan risiko aku menjadi barista cewek yang sampai malam kayak gitu. Terus apa lagi ya, rasanya capek banget berdiri hampir 12 jam. Kalau misalkan orderannya lagi banyak itu benar-benar kita nggak duduk kayak gitu. Dan di dalam barnya sendiri pun cukup sempit. Alhasil tuh kita benar-benar nggak bisa duduk. Ya kalau misalkan kita bisa duduk ya duduk bareng konsumen gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa duduk ya kita terus-terusan berdiri. Dan aku pernah sampai balik ke kosan itu kaki aku benar-benar bengkak gede banget, bengkak gede dan biru-biru karena emang pegel kelamaan berdiri kan Kak. Dan juga iya benar sih pasti. Terus apalagi ya, rada sulit gitu sih Kak, apalagi kan FEB manajemen tuh pas semester 3 itu lagi hektik-hektiknya banget, dan mata kuliah tuh dimulainya dari jam 7.30 Kak. Jadi rasanya tuh gimana ya, kita baru mulai tidur setengah 4, terus ya jam 7.30 kita mau gak mau udah ada di kelas. Itu tuh rasanya kepala tuh rasanya pusing banget, tapi mau gak mau harus tetap belajar. Ketahuan tidur di notis guru, kayak apa ya, kayak tugas numpuk ya, mau gak mau tugas dikerjain di kafe, jadi anak yang deadliners. Terus mata juga jadi ngantuk kan kalau setiap kelas, ya apa ya, lebih ke
cukup capek dan menguras tenaga sih Kak kerja di sana. Pasti banget tuh tidur. Tidur kalau dihitung-hitung barusan saya itu paling 3 jam gak sih itu kalau tidurnya? Iya Kak, bisa kayak gitu, bisa 3 jam. Tapi berarti pada saat dulu kamu berangkat jam 3 sore, pulang jam 3 pagi, itu kuliahnya dulu emang nggak pagi ya kuliahnya? Apa pagi? Kalau misalkan Em, pagi kan berarti cuma 3 jam doang tuh, kalau nggak salah kalau dihitung. iya benar Kak, dan pas banget tuh semester 3 tuh bener-bener hari Senin sampai hari Jumat itu kelas pagi terus. Waduh, mata udah pasti mata panda dulu ya kan 3 jam doang. Ketiduran di kelas tuh pasti sering banget ya. Sering banget. Hmm. Terus pernah gak sih kayak kesiangan atau ada hal-hal yang lucu mungkin untuk diceritakan pada saat dulu? Kan lumayan tuh. Iya, pernah sih Kak, ada salah satu dosen aku, kebetulan emang biasanya kalau sama dosen yang itu tuh selalu nggak tahu kenapa selalu kebagian ditanya terus sama dia kayak gitu. Dan mungkin dia tuh notice gitu kayak di hari itu tuh aku nggak masuk pelajaran dia. Sebenarnya bukan nggak masuk sih, lebih ke aku kesiangan karena masuknya itu kan 7.30 dan dia ngasih batas aku toleransi tuh 15 menit, berarti jam 7.45 kita udah harus masuk lah Ya, intinya. 7.45. Dan aku tuh baru nyampe FEB itu jam 8 kurang 5 kayak gitu, istilahnya kurang 10 menit lah. Dan teman-teman aku tuh udah bilang kayak Per udah dikunci sama bapaknya gitu kan, udah dihalangin sama kursi gitu kan. Terus aku teh bingung kayak Dia dihalangin sama kursi. iya, nggak biasanya si bapak ini tuh ngehalangin anak yang mau masuk pakai kursi kayak gitu. Terus ya mau nggak mau karena udah terlanjur di FEB, kenapa nggak kita coba aja masuk, dan dia bilang gitu apa adanya. Lalu ya pas aku buka teh susah banget emang karena diganjel kursi, dan si bapaknya tuh cuma bilang Pera kamu nggak boleh masuk, dari dalam kedengeran. Terus kayak ya udahlah gitu kan. Masalahnya sebenarnya yang bikin aku bete itu adalah aku telatnya 10 menit lagi, dan juga dia itu 6 SKS, jadi 2 mata kuliah dosennya tuh sama dan itu lanjut gitu loh, nggak ada sesi jeda Iya, istirahat iya. atau gimana. Rasanya tuh kayak sia-sia gitu loh Kak. Dan ya udah gitu, balik lagi ke kosan. Tapi ya nggak tahu sih, inisiatif aja pas sekitar jam setengah 11 itu balik lagi ke kampus. Terus pas orang-orang balik aku teh nyamperin ke dosen itu gitu, dan ya bilang aja kayak Pak, maaf banget hari ini aku telat gitu karena ya aku kerja baliknya jam segini gitu. Dan syukurnya si bapak tuh baik banget yang kayak aturan kalau kamu nggak bisa masuk hari ini ya kamu kabarin saya, jadi biar nggak saya kunci gitu. Kalau misalkan kamu mau telat Oh, biar nggak dikunci kayak gitu kan. Cuman kan kayak yang mana kita tahu gitu loh Kak, kita bakalan telat, bakalan kesiangan kayak gitu kan. Terus ya aku sih mikirnya kayak ya udahlah gitu, absennya bolong satu nggak apa-apa. Tapi ternyata bapaknya tuh baik banget gitu Kak, kayak apa ya, eh, dia tuh ngisiin absen aku kayak gitu. oh di absenin Ya sama dosennya berarti. iya Kak, jadi aku dari situ tuh mikir kalau misalkan ya dosen sebenarnya tuh segalak ataupun sebaik apapun dosen, ya kalau mahasiswanya jujur dan emang ngejelasin gitu alasan kenapa dia telat, pasti ya dosen bakalan bantu kita juga sih Kak kayak gitu. Iya bener, bener banget sih, bener banget. Jadi teman-teman semua nih bagi yang dengerin, jadi kalau misalkan kesiangan karena ada alasan yang jelas sih mending ngobrol ya, didiskusikan sama dosennya. Kecuali kalau misalkan kesiangannya gara-gara nonton bola, itu kan kayak oh gitu. Oke. Tapi berarti literally ditutupin pintu, dihalangin si ini pintu, Asli, dihalangin kursi asli gitu. ditutupin Dan si dia bilang, pintunya teh gitu, ditutupin kursi, jadi pas kita dorong teh dia nggak mau kebuka, berat banget iya, bukanya. iya, iya, ngerti, ngerti. Terus si bapaknya bilang kayak, Vera, kamu gak boleh masuk. Kamu Iya telat. kayak gitu.
Aduh, lucu banget sih itu, tapi pengalaman yang sangat-sangat unik. Keren. Gak apa-apa, orang lain tuh gak punya pengalaman kayak Vera, tapi ya nikmatin aja lah ya yang udah terjadi. Tapi alhamdulillahnya aman kan ya, setelah dijelaskan. Aman sih Kak, cuman ya kayak biasa aja, setiap minggunya nggak tahu kenapa aku terus selalu yang kena, kayak pasti mau kita diem, mau kita ngobrol, jadi kayak kena aja terus gitu, kayak Pera jawab, Pera maju ke depan, Pera jawab kayak gitu. Tapi ya udahlah. Ya udah ya, nikmatin aja gitu. Eh oh, dari tadi kita udah ngomongin dari pertama tuh brand ambassador. Keren banget tuh, ternyata Vera tuh seorang brand ambassador dari kota tercintanya, kota dilahirkannya dulu. Terus juga ternyata kamu tuh bisnis tuh mulai dari SMP. Gila, keren banget, dan sampai sekarang. Dan juga seorang barista cewek yang notabene ternyata cerita di balik barista cewek tuh kayak gini loh behind story-nya, terus perjuangan Vera juga ya. Mungkin aku pengen denger ini deh. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga sih ya. Aku pengen denger apa ya? Kata-kata terakhir. Oh, bukan kata-kata terakhir dong. Closing statement dari Vera tuh. Kira-kira apa sih buat teman-teman kita yang mendengarkan cerita nih dari Vera? Boleh? Vera, kalau ada dua kata-kata yang mau dijelaskan. Paling aku cuman bisa bilang kayak selagi kita muda dan selagi kita masih bisa dan bisa secara fisik maupun batin, kenapa enggak kita bisa berjuang meniti karir kita dari muda. Mungkin awalnya kalau aku pribadi belum ada niatan nih untuk meniti karir bekerja, tapi lama-kelamaan bekerja itu sebenarnya enjoy banget. Lalu yang kedua, teman-teman juga apa ya, jangan juga nih langsung kayak gagaba untuk kerja dan lain sebagainya. Coba dipikirin matang-matang dulu urgensinya teman-teman kerja di saat kuliah tuh apa, terus apa sih yang teman-teman pengenin dapet pas kita kerja sambil kuliah. Karena kerja sambil kuliah itu riskan banget buat riskan banget, antara satu yang bisa aja kuliah nggak fokus atau kerja yang nggak fokus, atau mungkin bisa dua-duanya jadi nggak fokus kayak gitu. Terus juga buat teman-teman yang mungkin belum kerja dan masih ngandelin uang orang tua, coba deh dipikirin lagi kalau setiap kita minta uang ke orang tua gitu, kayak kita boleh nih minta uang orang tua, tapi dipikirin lagi kira-kira nominalnya itu sebesar apa sih, dan kalau misalkan kita masih bisa nabung atau mulai bisnis kecil-kecilan atau kita mau nyoba-nyoba part time, itu bisa banget gitu. Kenapa enggak? Karena sejujurnya dari pengalaman aku yang udah mencari uang, asli aku susah banget buat dapetin uang 200.000. Aku mesti kerja dari sore sampai malam, kuliah juga cukup keteteran juga. Dan tapi aku menikmati gitu ketika aku sulit mendapatkan uang, dan ketika aku mendapatkan uang tuh kebahagiaannya tuh bener-bener gak bisa ditandingin, dan justru dari situ aku bisa ngehargain gitu. Ternyata uang itu tuh sebegitu berharganya gitu, dan sebegitu sayangnya kalau kita keluarin untuk hal-hal yang hal-hal yang percuma gitu. Karena semakin kita dewasa, kita juga harus pintar menentukan mana sih keinginan kita dan mana sih kebutuhan kita, kayak gitu sih Kak. Oke, thank you banget nih buat yang dengar nih. Kalau misalkan yang ngedenger ini langsung tergugah nih, aku jadi pengen jadi barista cewek. Semoga aja bisa aja yang termotivasi kayak gitu ya. Mungkin juga nanti yang mau tanya-tanya seputar Vera juga boleh nanti ya di follow aja Instagramnya Vera di bawah sini kali. Asik. Boleh banget. Boleh banget tuh tanya-tanya. Kabiro udah businessman, udah juga entrepreneur, udah juga barista. Apalah kurangnya Vera. Bagi yang tadi pernah ngomongin mana ada yang mau sama Vera, lihat Vera yang sekarang. Hey. Oke, thank you Vera untuk sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat juga. Semoga teman-teman pendengar cerita semua juga bisa merasakan manfaatnya. See you in the next video. Thanks for watching, and sampai jumpa di obrolan selanjutnya.